ஒரு வாரம் ரொம்ப அதிகம். 3 நாள்ல டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நல்ல பேர் வரும். Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Oke, kali ini SLMT TV akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Vetayan 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di sebuah kota bernama Kanyakumari, mendapati keluhan mengenai para remaja yang telah candu akan narkoba yang mereka beli secara diam-diam, yang kemudian membuat para orang tua menjadi khawatir akan masa depan mereka setelah candu terhadap narkoba, yang padahal para remaja tersebut akan menjadi seorang penerus masa depan untuk memajukan kesejahteraan kota serta negara sendiri. Dan kini masalah tersebut sudah tersebar luas sampai di berbagai wilayah di India dan menjadi topik utama bagi pemerintahan yang akan menindaklanjuti agar semua remaja terbebas dari kecanduan narkoba. Di sisi lain, pembisnis narkoba ilegal yaitu Kumaresan nampak sangat bahagia karena semua narkoba yang telah ia kelola mendapati hasil yang sangat menguntungkan, di mana Kumaresan berencana ingin memasarkan di berbagai wilayah agar pendapatan semakin meningkat. Namun saat ini mereka telah menjadi incaran para kepolisian yang ingin menangkap mereka. Dikarenakan bisnis ilegal Kumaresan telah menyebabkan beberapa remaja dan anak-anak terlibat dalam kasus narkoba. Yang saat ini Kumaresan berencana ingin bersembunyi untuk sementara waktu, di mana para kepolisian sedang mengintainya dan telah menggagalkan beberapa transaksi ilegalnya. Sementara di satu sisi, seorang mantan pencuri bernama Patrick telah menyamar sebagai pembantu di markas Kumaresan. Patrick kini telah menjadi informan polisi yang sangat jenius dan juga hebat, yang kemudian Patrick melaporkan apa yang telah ia dengar dari pembicaraan Kumaresan dan juga teman-temannya. Setelah Patrick melaporkan semua hasil penyelidikannya, seketika seorang polisi tangguh bernama Atian mendatangi markas Kumaresan untuk melakukan penangkapan. Di sana Atian menghabisi beberapa anak buah Kumaresan yang mencoba untuk menghalangi dirinya. Alhasil, semua anak buah Kumaresan kewalahan, sementara Kumaresan sendiri berhasil melarikan diri. Atian kemudian mengerahkan semua pasukannya untuk menangkap semua anak buah Kumaresan, dan sekaligus mengamankan barang-barang haram yang telah meresahkan semua orang. Kini Atian sangat bangga karena teman Patrick berhasil menjalankan misinya dengan sangat baik, di mana perlahan demi perlahan kepolisian telah mengurangi masalah mengenai narkoba yang saat ini telah tersebar luas. Di samping itu, Atian mendapati pengaduan dari seorang guru sekolah menengah bernama Saraya. Sarana telah menemukan beberapa tumpukan barang haram yang disimpan di sebuah ruang di sekolah tersebut, dan ditakutkan para siswa dan siswi di sekolah tersebut menjadi terganggu dan menyalahgunakan narkoba tersebut. Saranya kemudian kebingungan untuk mengatasi masalah itu yang pastinya akan membuat sekolah dan juga desa tersebut menjadi hancur. Kini Saranya hanya bisa mengandalkan seorang polisi hebat yaitu Atian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sementara Atian telah mengutus temannya Patrick untuk menyelidiki desa itu karena Atian memiliki kasus yang belum diselesaikan. Dan setelah Patrick langsung bergegas ke desa itu untuk mengumpulkan banyak sekali informasi. Sesamanya Patrick di desa itu, Patrick langsung menemui Saranya dan menunjukkan bahwa ia adalah utusan dari kepolisian yang ingin menyelesaikan mengenai kasus narkoba. Di saat itu Patrick langsung mendatangi tempat tersebut yang di sana ternyata sudah terdapat puluhan karung narkoba. Patrick kemudian meletakkan beberapa kamera serta GPS tersembunyi supaya Patrick dapat mengawasi pergerakan para pengedar narkoba dari kejauhan, karena jarak tempuh dari kediaman Saranya sampai ke sekolah tersebut sangat jauh. Dan tak lupa Patrick masih melakukan aksi jahatnya sebagai mantan penjahat yang pada saat itu telah menghasilkan keuntungan yang sangat banyak sembari membeli kebutuhan dalam menjalankan misinya. Yang kemudian Patrick mengirimkan semua foto maupun video mengenai pergerakan para pengedar narkoba. Di sisi lain, polisi Atian sedang mengadakan sebuah rapat bersama para anggota kepolisian untuk membahas tentang penyelundupan narkoba yang tersebar luas di kotanya.
Di saat itu Atian mengatakan kepada semua anggota kepolisian agar dengan sigap dalam menangani kasus tersebut. Yang kini Atian telah tertuju kepada Kumaresan yang menjadi bos ataupun dalang dalam penyelundupan narkoboy. Atian juga berasumsi bahwa dirinya berniatan ingin menuntaskan kasus-kasus yang melibatkan para remaja serta anak-anak. Selama masa penyelidikan, Patrick menemukan bahwa bos dalam penyelundupan di desa tersebut adalah Kumaresan, yang kini sudah berpindah setelah markas lamanya berhasil dibongkar oleh Atian dan juga pasukannya. Di saat itu Kumaresan telah memanfaatkan orang-orang desa sebagai alat dalam penyelundupan itu yang telah mereka lakukan di saat malam hari, di mana orang-orang tidak ada yang melihatnya. Kumaresan sangat kesal terhadap Atian yang selalu saja mengganggu dalam berbisnisnya. Yang padahal Kumaresan memiliki impian setelah menjalani bisnis tersebut, di mana Kumaresan ingin membutuhi segala keperluan keluarganya. Selain itu juga ia akan memperkaya dirinya, kemudian perlahan ingin mendaftarkan diri sebagai seorang anggota pemerintahan dengan modal penyuapan. Dan dengan itu Kumaresan akan memanfaatkan jabatan tersebut untuk memperluas bisnis ilegalnya. Beberapa hari kemudian, Atian beserta pasukannya menggerebek markas besar Kumaresan yang pada saat itu sedang melakukan sebuah transaksi. Atian dan pasukannya kemudian menyelinap masuk ke dalam markas mereka dengan menghabisi para pejabat terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan penyergapan terhadap Kumaresan yang menjadi bosnya. Alhasil Kumaresan berhasil ditangkap oleh Atian yang sudah sangat geram terhadap Kumaresan, di mana Kumaresan telah menyebabkan orang-orang termasuk para remaja menjadi pecandu narkoboy, yang pada saat ini menjadi masalah dalam nilai moral anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan. Atian sangat senang sekali karena Kumaresan berhasil ia tangkap dan pastinya aksi penyelundupan narkoboy tidak akan pernah terjadi lagi. Dan setelah itu Atian beserta pasukannya membawa Kumaresan beserta anak buah dan semua narkoboy milik ke kantor polisi. Ketika di pertengahan jalan tiba-tiba saja ban mobil mereka kempes akibat tertusuk paku yang sengaja disebar di jalanan. Tim kepolisian kemudian menurunkan Kumaresan untuk dimasukkan ke dalam mobil lain yang akan melanjutkan perjalanan. Namun di saat itu Kumaresan telah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Kumaresan kemudian terus berlari dengan sekuat tenaga meskipun tangannya dalam keadaan terborgol, karena ia tidak ingin dijebloskan ke dalam penjara yang bisa menyebabkan semua impiannya akan hilang. Namun pada saat itu Kumaresan telah dihadang oleh Atian yang dengan cepat langsung berada di hadapannya. Pada saat itu Kumaresan meminta kepada Atian agar bisa melepaskan dirinya, di mana ia tidak akan melakukan aksi penyelundupan lagi yang kemudian ia akan melanjutkan kehidupannya bersama keluarga tercinta. Atian kemudian menghentikan salah satu polisi yang ingin menembak Kumaresan, karena Atian masih ingin mendengar semua keluhan yang dirasakan oleh Kumaresan. Seketika dengan senang Kumaresan mengatakan semua keluhannya yang kemudian menjadi sebab dirinya menjadi seorang pengedar narkoboy. Dan tidak sengaja Kumaresan mengatakan bahwa dirinya akan menguasai seluruh kota termasuk para polisi jikalau dirinya berhasil menjadi anggota dewan. Sontak Atian merasa terhianati atas kepercayaannya saat itu, yang kemudian Atian langsung menembak Kumaresan hingga tewas. Dan setelah Atian beserta pasukannya melanjutkan perjalanan mereka kemudian kembali untuk mengurus jasad Kumaresan dan mengamankan barang-barang haram tersebut. Setelah menyelesaikan masalah di desa itu, Atian merasa prihatin terhadap kehidupan anak-anak desa itu yang terus mendapat fasilitas yang sangat cukup. Akhirnya Atian sedikit demi sedikit membantu anak-anak tersebut dalam bentuk pembelajaran serta makanan pokok untuk kehidupan sehari-hari mereka. Di samping itu istri Atian juga ikut serta dalam menjalani kegiatan tolong-menolong itu, yang pada saat itu juga telah diikuti oleh beberapa orang kepolisian yang merasa kasihan terhadap anak-anak tersebut. Di saat itu Atian nampak senang sekali karena baru kali ini ia melihat istrinya tersenyum lebar bersama anak-anak kecil. Atian kemudian menceritakan masalah kecil pada keluarganya yang telah menimpa istrinya yang sampai saat ini belum diberi momongan. Namun istrinya Atian tidak pernah putus asa dan selalu mengajak Atian untuk berjuang. Kini Atian berharap istrinya dengan segera mungkin bisa mempunyai momongan yang pastinya akan mengisi kesepian dalam keluarga kecil mereka. Seiring berjalannya waktu, pendidikan anak-anak semakin membaik dan maju berkat bantuan Atian yang menyerahkan semuanya kepada Saranya. Di saat itu Saranya senantiasa berjuang mati-matian demi kesejahteraan anak-anak di sana, di mana Saranya telah membuat surat pengajuan yang akan ia tunjukkan kepada pemerintah supaya sekolahan mereka bisa mendapat fasilitas terbaik seperti sekolahan lainnya yang nampak maju, sehingga membuat Saranya harus kerja lembur demi membantu pembelajaran anak-anak. Kini Saranya sangat senang karena cita-cita sebagai seorang guru yang terbaik akhirnya tercapai. Sampai-sampai membuat semua dewan guru serta para orang tua menjadi kagum terhadap Saranya yang telah berjuang sendirian untuk mendidik anak-anak di sana. Selain itu juga Saranya telah membuat desa tersebut menjadi aman untuk menyambut atas kerja keras Saranya yang luar biasa.
Ketika Saranya hendak pergi menuju acara itu, Saranya seketika merasa ketakutan karena seorang pria tidak dikenal telah mengunci pintu utama dalam sekolah tersebut. Pria itu kemudian berjalan perlahan mendapati Saranya yang pada saat itu ingin melakukan sebuah hal yang buruk. Sementara Saranya terus berlari dengan perasaan ketakutan. Saranya dengan cepat menghubungi Atian di mana dirinya dalam bahaya. Namun Atian tidak juga mengangkatnya, yang kemudian membuat Saranya semakin panik. Hingga pada akhirnya persembunyian Saranya telah diketahui oleh pria tak dikenal. Di samping itu pria tersebut telah menganiaya Saranya dengan sangat kejam sampai Saranya nampak lemas dan tak berdaya. Dan setelah itu pria tersebut langsung memperkaos Saranya untuk memuaskan hawa nafsunya. Sedangkan Saranya hanya bisa pasrah menerima keadaan yang pada saat itu pun Saranya tidak bisa melakukan apapun untuk membela diri. Beberapa jam kemudian tim kepolisian mendatangi sekolah tersebut setelah mendapati laporan dari seorang guru di sana, yang ternyata Saranya telah tewas karena diperkaos dengan sangat brutal dan jasadnya telah dimasukkan ke dalam tangki air. Kepolisian kemudian menyelidiki tempat tersebut dan telah mendapati beberapa barang bukti yang akan mereka periksa. Sedangkan para media telah menyiarkan berita tersebut ke semua saluran televisi. Yang pada saat itu pun Atian sempat terkejut setelah mendengar berita bahwasanya Saranya telah tewas. Dan setelah itu Atian beserta yang lainnya langsung bergegas pergi menuju desa kediaman Saranya. Terlihat ketika hendak melaksanakan upacara, semua keluarga Saranya telah menangis dengan sangat histeris karena Saranya yang tidak melakukan kesalahan apapun telah tewas. Yang kini tidak akan ada lagi guru terbaik dan seperhatian Saranya yang telah berjuang mati-matian untuk mewujudkan impiannya. Sedangkan Atian juga merasa sedih karena niatnya untuk memindahkan Saranya telah gagal. Atian kemudian berasumsi bahwasanya ia akan segera mungkin menemukan pelaku yang telah membunuh Saranya. Setelah kematian Saranya, terlihat semua guru dan juga orang-orang desa melakukan demo yang telah mereka ajukan kepada kepolisian supaya bisa secepatnya menangani kasus kematian Saranya dan menemukan pelakunya. Karena mereka semua merasa bahwa setelah tewasnya Saranya telah membuat semua anak muridnya menjadi tidak semangat. Selain itu juga semua dewan guru dan juga orang-orang desa telah menganggap Saranya sebagai orang yang luar biasa, di mana Saranya adalah orang yang baik hati dan tidak pernah putus asa, yang kemudian menjadi sebab kemajuan di desanya hingga pada saat ini juga. Sedangkan di satu sisi petugas polisi bernama Haris Kumar dan juga Rupa Kiran telah meminta penyelidikan atas kasus kematian Saranya. Di saat penyelidikan, Kumar dan Rupa terus-menerus menggali informasi sangat dalam sampai-sampai mereka menginterogasi seluruh orang termasuk anak-anak muridnya, yang kemudian saja mengetahui bahwa Saranya sebelum ini telah memiliki hubungan permasalahan dengan siapa. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil apapun, yang kemudian membuat mereka berdua mulai putus asa, di mana kerja kerasnya tidak mendapatkan hasil apapun. Dan ditambah lagi mereka mendapat tekanan dari penduduk desa yang tidak sabar dan terus-terusan meminta kepada Kumar dan Rupa untuk segera menemukan pelakunya. Selama penyelidikan di hari kedua, Kumar dan Rupa mendapat bantuan dari Atian yang ikut bergabung dalam kasus tersebut, di mana Atian telah memiliki sedikit kisah mengenai masalah yang telah dialami oleh Saranya, yang kemudian Atian langsung mengarahkan mereka berdua kepada Guna yang merupakan pemilik helm yang tidak sengaja tertinggal di sekolah tersebut. Guna ternyata adalah salah satu mantan muridnya Saranya yang di waktu itu ingin belajar komputer. Dan sesamanya mereka di sana dengan cepat, Kumar dan Rupa langsung menggeledah rumah tersebut dan telah menemukan sebuah besi yang digunakan untuk menganiaya Saranya. Selain itu juga mereka mendapati ponsel milik Guna yang telah ia sembunyikan, karena di dalamnya terdapat beberapa video dalam penganiayaan serta pemerkosaan yang telah dilakukan. Seketika Kumar dan yang lainnya langsung menangkap Guna, kemudian memberitahu kepada semua keluarganya bahwa Guna harus ditangkap karena telah menganiaya serta memperkaos Saranya. Dan setelah itu tim kepolisian langsung membawa Guna untuk dijebloskan ke dalam penjara. Ketika di kantor kepolisian mereka mendapati pengakuan dari Guna yang mengatakan bahwa dirinya telah hilaf dalam melakukan semua itu, di mana ia sangat suka terhadap Saranya yang selalu memberikan pengarahan serta perhatian yang sangat baik, sehingga membuatnya mempunyai perasaan kemudian hawa nafsunya seketika tidak terkendali. Dan akhirnya Guna melakukan penganiayaan terlebih dahulu yang kemudian membuat Saranya lemas dan tak berdaya. Kemudian dilanjutkan pemerkosaan untuk memuaskan hawa nafsunya. Sementara di satu sisi orang-orang telah merasa tenang karena pelaku yang telah membunuh Saranya telah ditangkap. Dan kini mereka meminta keadilan agar Guna diberikan hukuman penjara seumur hidup agar Guna bisa merasakan penderitaan yang sama seperti Saranya. Di samping itu Atian membawa Guna ke rumah sakit untuk melakukan beberapa pengecekan, di mana Guna telah mendapati luka-luka yang sangat serius setelah berhasil ditangkap oleh tim kepolisian. Namun setelah pemeriksaan usai, tiba-tiba saja Guna menghilang dari rumah sakit tersebut, yang kemudian membuat heboh para polisi untuk segera menangkapnya kembali. Atian nampak gelisah dan terus mencari Guna yang telah membunuh Saranya dengan sangat kejam.
Namun mereka tidak menemukan sama sekali, yang akhirnya mereka memutuskan untuk merencanakan melakukan sebuah pencarian di beberapa wilayah di kota tersebut. Setelah menyusun banyak rencana, Atian kemudian melanjutkan pencarian yang kali ini telah dibantu oleh temannya yaitu Patrick, yang di saat itu telah dikenalkan kepada Kumar dan juga Rupa, karena sebelumnya Patrick telah berhasil dalam memecahkan beberapa kasus yang sangat rumit. Dan seketika mereka juga nampak kagum dengan kecerdasan Patrick yang sangat luar biasa, sehingga membuat Kumar dan Rupa agak iri dengan keahlian yang dimiliki oleh Patrick yang terpercaya dapat menyelesaikan sebuah kasus yang sangat rumit. Dan setelah itu mereka semua langsung menuju ke sebuah pelabuhan yang menjadi lokasi keberadaan Guna, yang kemudian mereka melakukan pelayaran untuk mengejar kapalnya Guna yang ingin menuju ke wilayah seberang yang akan ia jadikan sebagai tempat persembunyian. Dan tak lama kemudian mereka menemukan kapal yang dikendarai oleh Guna beserta dua temannya. Di samping itu Rupa dan Kumar langsung menangkap Guna dan teman-temannya yang berusaha ingin melarikan diri. Namun Guna dengan cepat langsung menangkap Ram, kemudian meletakkan parangnya ke leher Ram yang ingin ia bunuh. Guna kemudian memerintahkan Kumar dan Rupa untuk melepaskan dirinya dan teman-temannya. Sementara dari kejauhan Atian telah menembaknya hingga tewas, dan akhirnya misi penangkapan Guna komplit, sehingga membuat kepala satuan polisi dan orang-orang yang menantinya nampak bahagia. Di sisi lain, Satyadev melakukan pembelaan terhadap Guna dan mengungkapkan bahwa Guna tidak bersalah sama sekali, di mana pada saat kejahatan itu terjadi, Guna berada di kota Hyderabad. Satyadev juga menunjukkan sebuah rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Guna benar-benar sedang bekerja di sebuah perusahaan di saat kejadian itu terjadi. Namun Atian tetap saja tidak mempercayainya karena bukti tidaklah sangat kuat, hingga akhirnya Satyadev mengajak Atian pergi menuju kediaman Saranya untuk meminta penjelasan kepada ibunya, yang pada saat itu mengatakan bahwa Saranya dan Guna memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan Guna sudah dianggap sebagai keluarga mereka sendiri, di mana Guna selalu membantu Saranya dalam segala hal, sedangkan Saranya selalu mengajarkannya komputer, karena Guna sangat ingin sekali bekerja di sebuah perusahaan. Di saat itu juga ibunya Saranya memohon kepada Atian untuk mencabut kasus mengenai pembunuhan yang sebenarnya tidak dilakukan oleh Guna. Sontak Atian juga merasa bersalah karena sudah membunuh orang yang tidak bersalah, yang kemudian Atian menyerahkan sebuah pistol kepada ibunya Saranya agar bisa membunuh Atian yang bersalah tersebut. Namun Satyadev memberikan dukungan kepada Atian agar segera menemukan pelaku yang sesungguhnya, di mana Satyadev sudah mempercayai sepenuhnya kepada Atian yang pastinya dapat menyelesaikan kasus tersebut. Setelah mengumpulkan banyak bukti, ternyata Guna tidak sama sekali bersalah dan menunjukkan bahwa Guna berada di kota Hyderabad. Dan di saat itu pun Atian telah menemukan pelaku yang asli, yang merupakan pembunuh bayaran bernama Hanu Reddy, yang pada saat itu gerak-geriknya mencurigakan telah tertangkap kamera CCTV. Atian kemudian mengungkapkan semua rekan timnya untuk membuat rencana dalam penangkapan Hanu, di mana Hanu terkenal sangat kejam dan telah membunuh puluhan orang. Dan kini Atian berencana untuk melakukan penyergapan seperti di waktu itu pada saat penangkapan Kumaresan. Atian kemudian memerintahkan Rupa dan juga Patrick untuk pergi ke markas Hanu terlebih dahulu, yang kemudian akan disusul oleh Atian beserta pasukannya yang akan menyergap mereka secara langsung. Keesokan harinya Rupa dan Patrick bergegas pergi menuju markas besar Hanu untuk melakukan pemantauan. Patrick kemudian melakukan pemantauan dengan drone lebahnya yang menyelinap masuk ke dalam markasnya tersebut. Namun di saat pengintaian tiba-tiba saja anak buah Hanu menangkap Patrick karena sudah mengintai markas mereka. Anak buah Hanu kemudian membawa Patrick ke dalam markas mereka untuk dieksekusi secara brutal. Dan tak lama kemudian Atian tiba di sana dengan penuh keberanian, kemudian menghabisi anak buah Hanu yang mencoba menghalangi Atian, hingga akhirnya Hanu pun ikut dibantai oleh Atian. Yang sudah sangat kesal kemudian meminta Hanu untuk menceritakan semuanya. Hanu kemudian terpaksa menceritakannya, di mana pada waktu itu ia hampir saja menabrak angkutan umum yang ditumpangi oleh Saranya. Dan di saat itu pun Hanu mendapat sebuah telepon dari seorang untuk membunuh Saranya, yang kemudian Hanu pun langsung meluncurkan aksinya tanpa menunggu lama, yang mana Hanu menganiaya yang terlebih dahulu kemudian baru memperkaosnya. Dan setelah mendengar ungkapan dari Hanu, Atian dan rekan-rekannya kemudian membawa Hanu menuju kantor kepolisian mereka untuk menjalani beberapa proses pemeriksaan. Namun di pertengahan jalan, Hanu secara tiba-tiba telah dibunuh oleh seseorang yang belum diketahui. Dan di saat itu pun mereka belum mengetahui pelaku yang telah memerintahkan Hanu untuk membunuh Saranya. Di samping itu Atian pergi bersama Satyadev untuk menemui kembali ibunya Saranya. Di sana Atian sekali lagi mengucapkan minta maaf karena telah membunuh Guna yang sudah menjadi anggota keluarganya sendiri. Atian juga meminta ibunya Saranya untuk menceritakan beberapa cerita yang belum dikeluhkan oleh Saranya dan juga keluarga. Ibunya Saranya kemudian mengatakan bahwa Guna telah bekerja di sebuah akademi terkenal yang memiliki tema yaitu skema siswa cerdas yang dikepalai oleh Nataraj.
Di saat itu Guna mendapat tawaran dari akademi tersebut untuk memasukkan adik Saranya, yaitu Ceti, agar ikut bimbel. Yang kemudian Guna menyetujuinya karena menurut Guna akan berguna bagi Ceti yang pastinya akan mendapat lebih banyak wawasan. Sementara ibunya sendiri tidak mengizinkannya karena akan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Namun Guna bersikeras untuk mengikut sertakan Ceti dalam bimbel dan Guna sendirilah yang akan membayar semuanya. Setelah Ceti mengikuti bimbel, terlihat Ceti sangat senang karena ia akhirnya mendapat pelajaran tambahan yang akan membuatnya tambah pintar. Namun seiring berjalannya waktu, Ceti mulai bosan dengan pembelajaran tersebut. Kemudian membuat dampak buruk bagi Ceti yang selalu mengantuk di sekolah karena bimbel tersebut selalu mulai di malam hari. Sehingga membuat Ceti selalu dimarahi dan dihukum oleh para dewan guru karena selalu mengantuk ketika di sekolah. Di samping itu Ceti merasa frustasi karena dirinya selalu dimarahi oleh guru dan juga ibunya yang selalu memerintahkan Ceti untuk keluar dari bimbel. Dan pada saat itu pun Ceti ingin melakukan bunuh diri karena merasa tertekan dan frustasi. Beruntungnya Saranya dengan sigap langsung mencegah aksi bunuh diri tersebut dan meminta Ceti untuk menceritakan semua permasalahan yang telah ia alami. Sontak Saranya pun terkejut setelah mendengar keluhan mengenai bimbel yang telah merusak kehidupan adiknya Ceti. Yang kemudian Saranya mengajak para murid sekolahnya untuk melakukan demo di depan akademi yang pada saat itu pun Natraj nampak tidak suka dengan aksi demo itu. Akhirnya terjadilah sebuah konflik antara Saranya dan juga Natraj. Ketika di kantor polisi, Atian mendapat informasi dari Patrick yang mengungkapkan bahwasanya Kumar telah mengkhianati kepolisian. Seketika Atian langsung menodongkan pistolnya ke arah Kumar, kemudian meminta penjelasan atas pengkhianatannya tersebut. Kumar akhirnya terpaksa mengungkapkan semuanya, bahwa ia memang telah bersekutu dengan Natraj. Kumar telah mengatakan semua rencana yang telah dibuat oleh Atian untuk menemukan pelaku yang sebenarnya. Selain itu juga Kumar telah menghilangkan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Natrajlah pelakunya. Di samping itu Kumar mengaku bahwasanya ia telah dibayar mahal oleh Natraj agar menutupi semua bukti-bukti dan pada saat itu pun Kumar harus membutuhkan uang yang sangat banyak. Setelah Atian mendengar semuanya, nampak Atian sangat kesal, kemudian menghajar Kumar hingga babak belur. Kini Atian tidak akan pernah mempercayainya dan akan mengeluarkan Kumar dalam pekerjaannya. Yang kemudian Atian dan rekannya lah yang akan menangkap Natraj sendirian. Atian juga mengancam Kumar agar tidak mengganggu penangkapannya jikalau Kumar tidak ingin dijebloskan ke dalam penjara. Keesokan harinya, Atian beserta pasukannya langsung mendatangi akademi untuk menangkap Natraj. Di sana Atian langsung menghabisi semua anak buah Natraj lalu menghajar Natraj sekalipun. Atian kemudian mengatakan bahwa ia telah mengetahui semuanya, bahwa Natrajlah yang menjadi dalang dalam pembunuhan Saranya. Setelah itu Natraj langsung dibawa Atian menuju ke kantor polisi untuk menjebloskannya ke dalam penjara. Namun di saat itu Atian mendapat telepon dari komandannya yang memerintahkan Atian untuk melepaskan Natraj. Sontak Atian merasa tidak menyangka atas keputusan komandan yang akhirnya Atian memutuskan untuk melepaskan Natraj. Di samping itu Atian mengumpulkan banyak sekali bukti mengenai kasus penipuan yang dilakukan oleh Natraj. Di mana bukti mengatakan bahwa Natraj telah menipu ratusan orang yang memasukkan anak-anak mereka dalam bimbel yang dijanjikan bahwa anak mereka akan pintar. Dan tak lupa Atian dan yang lainnya membuat rekaman mengenai para korban yang telah ditipu oleh Natraj. Yang kemudian Atian memberikan semua bukti tersebut kepada komandannya. Yang pada saat itu pun komandannya nampak tidak memiliki tindakan apapun yang dapat membela dirinya. Dan setelah itu pun komandan memperbolehkan Atian untuk melakukan penangkapan. Sementara di satu sisi Atian telah memerintahkan sahabatnya untuk menyebarkan berita mengenai penipuan yang dilakukan oleh Natraj. Selain itu juga Atian berhasil membersihkan nama Guna yang sudah dituduh sebagai pembunuh Saranya. Hingga pada akhirnya Atian berhasil menangkap Natraj yang nampak pasrah karena semua bukti sudah berada di tangannya Atian. Di samping itu Atian, Rupa, dan juga Patrick nampak bahagia karena kasus kematian Saranya telah terpecahkan, di mana mereka telah membuat rencana ingin berlibur untuk merayakan keberhasilan mereka. Namun tiba-tiba saja Atian mendapat kabar dari kepolisian bahwa Natraj telah kabur dari penjara dan ingin pergi ke luar negeri. Seketika Atian beserta dua rekannya langsung bergegas untuk menangkap Natraj yang ingin kabur. Namun di saat itu Patrick mendapati tembakan yang mengenai dadanya sehingga membuatnya tewas dengan seketika. Dan seketika Atian dan Rupa langsung bergegas pergi untuk menghentikan keberangkatan Natraj. Yang kemudian terjadi sebuah baku tembak antara Atian dengan anak buahnya Natraj. Beruntungnya Atian selamat dalam pertarungan tersebut dan berhasil menghabisi semua anak buah Natraj. Yang kemudian dilanjutkan baku hantam antara Atian dengan Natraj yang pada saat itu Natraj telah kewalahan. Akhirnya Atian berhasil menangkap Natraj yang akan dijatuhi hukuman penjara. Sementara Atian juga telah memecahkan kasus kematian Sarana yang melibatkan banyak orang. Dan akhirnya Atian mendapati pujian dari orang-orang dan akan naik pangkat setelah memecahkan kasus yang sangat rumit tersebut.
dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film Atian 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.